Shalom sahabat Kuntum yang terkasih, kita jumpa lagi hari ini pada hari Selasa tanggal 15 Maret tahun 2022. Kuntum pada hari ini mengambil tema perkataan sama dengan perbuatan. Hari ini merupakan hari biasa dalam Pekan Prapaskah yang kedua dengan warna liturgi ungu. Adapun struktur bacaan kita pada hari ini terdiri dari bacaan pertama diambil dari kitab Yesaya 1 ayat 10 dan ayat 16 sampai dengan 20. Mazmur tanggapan diambil dari kitab Mazmur 50 ayat 8 sampai dengan 9, 16b sampai dengan 17, 21 dan ayat 23. Adapun bait pengantar Injil diambil dari kitab Yehezkiel 18 ayat 31 dan Injil sendiri diambil dari Injil Matius 23 ayat 1 sampai dengan 12. Sahabat Kuntum yang terkasih, struktur bacaan kita pada hari ini sama dengan struktur bacaan pada hari Selasa tanggal 2 Maret tahun 2021 yang lalu. Sedangkan bacaan Injil pada hari ini dapat kita baca pula dalam Injil Markus 12 ayat 38 sampai dengan 40 dan Injil Lukas 11 ayat 37 sampai dengan 54 dan Injil Lukas 20 ayat 45 sampai dengan 47. Baik sahabat Kuntum, saya akan bacakan Injil kita hari ini yang diambil dari Injil Matius 23 ayat 1 sampai dengan 12. Yesus mengecam ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Maka berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya. Katanya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu, tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Mereka mengikat beban-beban berat lalu meletakkannya di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembahyang yang lebar dan jubah yang panjang. Mereka suka duduk di tempat terhormat dalam perjamuan dan di tempat terdepan di rumah ibadat. Mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi. Tetapi kamu, janganlah kamu disebut rabi, karena hanya satu rabimu dan kamu semua adalah saudara. Dan janganlah kamu menyebut siapapun bapa di bumi ini, karena hanya satu bapamu, yaitu Dia yang di sorga. Janganlah pula kamu disebut pemimpin, karena hanya satu pemimpinmu, yaitu Mesias. Barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Sahabat Kuntum yang terkasih, sama seperti orang-orang Farisi dan para ahli Taurat di zaman Yesus Kristus dalam bacaan Injil pada hari ini, maka yang pertama sudah menjadi kodrat manusia untuk lebih senang menerima pujian dan penghormatan dari sesama manusia lainnya. Walau di sisi lain banyak orang lebih senang pula melontarkan kritikan daripada memberikan pujian. Yang kedua, seringkali kita merasa diri kita lebih baik daripada orang lain. Berita buruk dari seorang manusia yang dikenal sebagai orang baik akan lebih cepat menyebar daripada berita baik yang dilakukan oleh orang yang dianggap buruk selama ini di dalam hidupnya. Yang ketiga, sadar tidak sadar kita jadi merasa berhak untuk menceramai orang di sekitar kita tentang ini dan itu. Bahkan lebih jauh lagi, kita juga mudah untuk menghakimi orang lain. Dan yang keempat, pada kenyataannya, belum tentu kita benar-benar menghayati apa yang kita katakan sebelumnya. Kehidupan kita belum benar-benar mencerminkan perkataan kita tersebut. Sahabat Kuntum yang terkasih, bacaan Injil pada hari ini mengajarkan kepada kita tentang bagaimana seharusnya kita meneladani kepemimpinan Yesus Kristus, khususnya dalam menyampaikan komentar, tanggapan, kecaman, dan pujian. Sahabat-sahabat Kuntum, Yesus Kristus mengajar kita cara hidup yang penuh kasih. Kasih sejati itu murah hati, tidak munafik, tidak melakukan pencitraan diri, dan tidak menghakimi. Pendalaman akan firman Tuhan bukan hanya untuk mendapatkan pengetahuan saja, tetapi yang tidak kalah penting adalah menjaga kita tetap bertumbuh dan berbuah, dengan menerapkannya dalam keseharian hidup dan kehidupan kita. Kita diminta untuk terus berusaha tiada henti, menjaga perilaku agar selaras dengan hati kita yang sudah diperbaharui oleh Allah Tritunggal Maha Kudus melalui firman-Nya. Dengan demikian,
maka aktivitas pelayanan yang kita lakukan kemarin, hari ini, dan esok hendaknya bukan karena untuk dipandang sebagai orang yang hebat dan bukan sebatas kewajiban semata. Melalui perbuatan kita, hendaknya orang lain harus dapat merasakan kasih Allah Tritunggal Maha Kudus, bukan untuk menuai pujian atas kehebatan kita, melainkan sebagai bentuk ketaatan kita kepadanya yang layak ditinggikan. Karya keselamatan yang kita terima melalui Yesus Kristus dapat kita perlihatkan agar membawa kesaksian yang baik bagi orang lain, sehingga kita akan bersuka cita atas firman yang kita terima dan tetap berusaha agar iman kita berbuah dalam hati dan perbuatan. Sahabat Kuntum yang terkasih, adapun cara paling mudah untuk mengikuti Yesus Kristus adalah dengan cara mengasihi sesama kita dengan kasih yang tulus tanpa memandang status dan asal-usulnya. Ternyata tidak perlu rumit, bukan? Pilihan sekarang ada pada diri kita masing-masing, yaitu yang pertama, bersedia untuk melakukan seturut kehendak Allah Tritunggal Maha Kudus, atau yang kedua, melakukan seperti orang-orang Farisi dan para ahli Taurat dalam bacaan Injil pada hari ini, atau malah yang ketiga, tidak peduli sama sekali. Terima kasih, selamat pagi dan salam.